warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Atika Lutfi dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi etika tentang etika makan. Adapun tujuan saya di sini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah etika administrasi perkantoran pada tahun 2022. Sebelum memasuki inti pembahasan pada video ini, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu mengenai definisi etika. Etika merupakan nilai-nilai pola perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau organisasi tertentu dalam berinteraksi dengan lingkungan organisasi lain. Table manners atau sering dikenal dengan istilah etiket makan merupakan aturan atau tata krama yang dibuat oleh orang untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat, khususnya dalam aturan makan. Aturan ini sangat penting untuk diketahui karena dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin luasnya pergaulan setiap orang yang tidak hanya bergaul dengan satu suku saja, sehingga setiap orang perlu mengetahui etiket makan yang telah umum berlaku di masyarakat. Pengetahuan tentang table manners atau etiket makan sangat diperlukan oleh setiap orang, karena tidak setiap orang mempunyai aturan yang sama saat di meja makan. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang table manners ilmuwan makan internasional. Cara menggunakan serbet, yaitu dengan duduk, kita dapat mengambil serbet makanan yang berada di hadapan kita, kemudian dibuka dan diletakkan di atas pangkuan. Serbet makan hanya dipergunakan untuk menyeka bibir setiap kali dipandang perlu. Mempergunakan bagian ujung yang ditompang jari tengah dan jari telunjuk. Kemudian adalah cara duduk. Posisi kursi diatur sedemikian rupa, tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat dengan sisi meja. Posisi tubuh tetap tegak dan menghadap ke depan, tidak perlu membungkuk pada waktu makan. Posisi tangan tetap menggantung, posisi tetap normal, tidak dilipat, tidak pula menumpang atau di atas yang lainnya. Cara berbicara yaitu hindarkan berbicara pada waktu ada makanan di dalam mulut. Hindarkan berbicara dengan gerakan yang berlebihan, apalagi selagi sambil memegang alat makan. Hindarkan berbicara sambil melihat atau menunjuk ke arah seorang atau meja lain agar tidak terjadi salah paham. Hindarkan memotong pembicaraan orang lain. Tunggu sampai yang bersangkutan selesai dan minta maaf untuk mengganggu sebentar. Hindarkan berbicara dengan suara yang terlalu keras atau lemah. Hindarkan bersikap yang berlebihan pada waktu berbicara. Sikap wajar adalah yang terbaik. Hindarkan untuk menguasai pembicaraan dengan jalan memberi kesempatan pada yang lain untuk berbicara. Berikutnya adalah cara mempergunakan alat makan. Cara mempergunakan alat makan adalah sebagai berikut. Fungsi sendok adalah dipergunakan untuk makan yang mengandung cairan, terutama sekali sup. Fungsi garpu dipergunakan untuk menusuk dan menyuapkan makanan ke mulut. Apabila dipergunakan berpasangan dengan sendok maupun dengan pisau, maka garpu dibekang di tangan kiri. Fungsi pisau dipergunakan untuk memotong makanan dan bukan untuk menyuapkan ke mulut. Dalam penggunaannya dipegang dengan tangan kanan. Kemudian adalah cara minum. Pada waktu minum, gelas tersebut dipegang dan pada bagian bawah badan gelas. Hal lain yang perlu diperhatikan, minum setelah mulut bebas dari makanan. Hindarkan bunyi pada waktu meneguk minuman. Jangan sekali-kali berkumur dan meneguk minuman pada waktu sebelum minum bibir supaya dibersihkan terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan bekas pada bibir gelas. Cara makan hidangan penutup panas, yaitu dengan hidangan penutup panas dapat berupa es atau softlace, baked pie, buah-buahan yang diolah seperti banana flambe, apple flambe,
Alat yang digunakan untuk makan hidang penutup panas diantaranya yaitu garpu, pisau, dan sendok. Adapun hidangan yang memerlukan pisau dan garpu, untuk cara memegang alatnya sama dengan memegang alat untuk hidangan utama. Hidangan yang mempergunakan sendok, maka sendok dipegang oleh tangan kanan. Kemudian cara makan hidangan penutup dingin. Hidangan penutup dingin dapat berupa kek, kue-kue kecil, atau buah-buah. Alat yang dipergunakan untuk memakan hidangan penutup dingin hampir sama dengan hidangan penutup panas, yaitu pisau, garpu, dan sendok. Tetapi untuk hidangan buah-buahan dapat dimakan langsung apabila buah-buahan tersebut berkulit seperti pisang dan jeruk. Tetapi untuk apel, nanas, dan yang berukuran besar harus dipergunakan alat untuk memakannya. Cara makan hidangan penutup beku. Hidangan penutup beku dapat berupa es krim, bundi, atau sorbet. Es krim dimakan dengan menggunakan sendok es krim yang bentuknya lebih kecil jika dibandingkan dengan sendok makan. Sendok dipegang dengan tangan kanan, kemudian sendok es krim yang berada dalam gelas perlahan-lahan sampai habis. Terima kasih, sekian presentasi dari saya dan penjelasan dari saya tentang